Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam ke-9 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah Herman sebagai MC, Bapak Tanuri sebagai imam salat Isya, dan adapun Ustadz Fatul Alam SHG sebagai imam sholat tarawih dan kultum dan witir. Adapun M. Irfan sebagai Bilal. Alhamdulillah semua telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu untuk petugas pada esok malam, Bapak Imam Mawardi sebagai MC, Bapak Sugianta sebagai imam sholat Isya, dan Ustadz Hasan Lutfi At-Tamimi sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun saudara Maulana Tihar sebagai Bilal. Kepada yang terhormat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu sebesar Rp540.000. Total hingga malam ini terkumpul Rp5.355.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin. Demikian kiranya pengumuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyunal karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu jannatun fala yarfas wala yabkhal fa in imru'u qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, al-ahibba'il kiram yang saya muliakan, yang saya hormati,
para asatidz wal asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Bapak Ketua DKM kita beserta jajarannya. Ada Bapak Ketua DKM? Ada. Mana Bapak Ketua DKM? lagi acara di luar. Beserta jajaran bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di musholla yang mulia ini senantiasa dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Patut bersyukur kepada Allah karena ini merupakan nikmat yang begitu besar, karenanya merupakan pengijabahan doa-doa kita yang telah kita panjatkan selama 2 bulan penuh, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Doanya sering kita utarakan sebelum sholat, setelah sholat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, mohon berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Berkahilah kehidupan kami, berkahilah langkah-langkah kami, berkahilah hidup kami yang ada, yang kami injak di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan ya Allah, mohonkanlah, sampaikanlah kami dan pertemukanlah kami untuk bertemu dan merasakan bulan suci Ramadan. Kita doa selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban berturut-turut 2 bulan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita merasakan bulan suci Ramadan. Berarti tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa yang kita panjatkan 2 bulan berturut-turut. Maka kita patut bersyukur di hadapan Allah dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kata Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau bilang bahwa di antara nikmat Allah yang terbesar, di antara nikmat iman dan nikmat Islam, itu adalah nikmatu tatbiqis syariatil islamiyah. Nikmat kita bisa melaksanakan syariat agama Allah, bisa puasa, bisa sholat, bisa sedekah, bisa zakat, kalau punya rezeki lebih bisa haji, bisa umroh. Itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa nikmat menjalankan syariat agama Allah adalah nikmat terbesar? Karena kata Said Muhammad, banyak orang-orang di dunia ini yang agamanya agama Islam, tapi sulit, bahkan tidak terketuk hatinya, tertutup hatinya untuk bisa melaksanakan syariat agama Allah. Islam agamanya Islam, tapi ketika bulan Ramadan datang dia tidak mau berpuasa. Islam Islam, tapi mau di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan dia tidak mau salat fardu. Islam Islam, kaya raya Islam, tapi tidak mau berangkat ke Baitullah, tidak mau bersedekah. Nah, jadi nikmatu tatbiqis syariatil islamiyah, bisa menjalankan syariat agama Allah sampai detik ini, itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekitar 5 menit saya akan membahas bahwa esensi Ramadan hakikatnya adalah ibadah. Di antara hakikat ibadah yang ada di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun rasanya puasa yang kita jalankan saat ini itu hanya dilihat dan dipandang melalui disiplin kacamata ilmu fikih saja. Namun kita lupa seharusnya ibadah itu harus diawasi dengan disiplin kacamata atau pandangan ilmu tasawuf.
Bapak-bapak puasa, ibu-ibu puasa, rekan-rekan kita semua puasa. Selama ini barangkali puasanya tujuannya hanya menggugurkan kewajiban dan dilakukan hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Jadi puasanya cukup tidak makan, tidak minum, sudah puasa. Tapi di dalam puasanya barangkali kita tidak sadar masih melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, di antaranya berbohong, di antaranya mencaci maki sesama muslim, di antaranya masih mau untuk membentak-bentak kedua orang tua yang masih punya. Kemudian matanya diperuntukkan untuk melihat-lihat yang tidak dibenarkan Allah, kakinya diperjalankan untuk menuju perjalanan yang dilarang oleh Allah. Jadi semua kita lakukan padahal kita dalam keadaan berpuasa. Dalam hal fikih, dalam kacamata ilmu fikih, cukuplah menahan lapar dan minum, tidak makan, tidak minum ketika berpuasa, ketika siang hari, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi alangkah celakanya bila puasa ini tidak diawasi dengan ilmu tasawuf. Alangkah ruginya ibadah puasa yang kita laksanakan sudah kurang lebih 9 hari ya Pak ya, 8 hari. Itu dilaksanakan dengan hal yang tentu dilarang oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, fa idza kana ahadukum shaiman, apabila kalian sedang berpuasa, dalam keadaan berpuasa, fala yarfas wala yabkhos, ay wala yajhal. Janganlah kalian berkata-kata yang kotor, jangan pula kalian berkata-kata yang kasar, jangan juga berperilaku yang bodoh. Kenapa Nabi melarang demikian? Padahal kan puasa itu ya yang di pikiran kita itu cuma menahan lapar dan haus saja. Tapi justru Nabi yang dilarang itu adalah la yabkhos wa la yarfas. Jangan berkata-kata yang kasar, jangan juga berperilaku yang bodoh. Jangan sekali-kali berkata kasar. Karenanya puasa itu merupakan esensi hakikatnya adalah untuk melawan hawa nafsu. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat itu selesai, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berperang melawan kaum musyrikin yang dikenal dengan sebutan perang Badar, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan pada saat itu. Kemudian setelah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslim yang pasukannya itu jauh lebih kecil daripada kaum musyrikin. Kaum muslim kurang lebih 300-an pasukan, sedangkan kaum musyrikin itu ada 1000 lebih pasukan, jadi 3 kali lipat. Kemudian setelah perang itu selesai dan dimenangkan oleh orang muslim, Nabi Muhammad bilang kepada para sahabat, qad raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami semua telah kembali setelah melaksanakan jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Lah, para sahabat bingung, bapak-bapak sekalian. Para sahabat bingung karena perang Badar itu perang yang begitu besar. Akhirnya mereka bertanya, mal jihadul akbar ya Rasulullah? Memangnya apa yang dimaksud dengan jihad yang besar itu, wahai Rasulullah? Padahal kan perang Badar ini perang yang luar biasa, 3 kali lipat lebih kecil pasukannya daripada kaum musyrikin. Akhirnya Rasulullah menjawab, jihad yang besar itu adalah bukan perang melawan seseorang, melainkan jihad berperang melawan hawa nafsu. Maka esensi dari ibadah puasa ini adalah, hakikatnya adalah menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan ibadah puasa kita bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus, akan tetapi kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan ibadah puasa kita semata-mata mengharap ridha Allah dan melawan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, penghantar ataupun istirahat daripada telah kita laksanakan salat tarawih tadi sambil menunggu waktu salat witir. Namun mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat dengan apa yang telah disampaikan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.